Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Nurfahanah, SPD, MPD Kons, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melangsungkan diskusi dengan topik teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Aini Rahmadanianda dengan NIM 20231003, Dina Rizkia Putri dengan NIM 20231009, Helma Liza Fitri dengan NIM 20231017, dan yang terakhir Puan Adila Yuhendra 20231029. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya secara dinamis dan baik. Teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa saja yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa atau respon, semua harus diamati dan dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, dan tetap. Teori belajar Thorndike adalah salah satu teori belajar behavioristik yang mengutamakan stimulus dan respon. Teori belajar ini juga disebut connectionism. Oleh karena itu, teori ini dinamakan juga teori stimulus dan respon. Bagaimana terjadinya hubungan antara stimulus dan respon ini dapat kita gambarkan sebagai berikut. Ketika seseorang melihat hidangan yang lezat yang ada di depan meja dan dapat menjadi stimulus yang dapat mengakibatkan munculnya respon untuk mencoba memakannya. Prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar behavioristik. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik meliputi: yang pertama, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Yang kedua, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk sains harus dihindari. Yang ketiga, penganjur utama adalah Watson. Overt observable behavior adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. Yang keempat, dalam perkembangannya, pandangan Watson yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioris dengan memperluas ruang lingkup studi behaviorisme, dan akhirnya pandangan behaviorisme juga menjadi tidak se-ekstrim Watson dengan mengikut sertakan faktor-faktor internal juga, meskipun fokus pada overt behavior tetap terjadi. Yang kelima, aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. Dan yang keenam, banyak ahli membagi behaviorisme ke dalam dua periode, yaitu behaviorisme awal dan yang lebih belakangan. Prinsip-prinsip teori behavioristik yang banyak diterapkan dalam dunia pendidikan meliputi: yang pertama, menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Yang kedua, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran dan untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran,
karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan menurut Sugandi 2007-35. Untuk itu, memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran siswa menunjukkan tingkah laku atau kompetensi sebagaimana telah dirumuskan, guru perlu menyiapkan dua hal sebagai berikut. Menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Manfaat yang dapat diperoleh guru jika melaksanakan analisis terhadap kemampuan dan karakteristik siswa yaitu: yang pertama, akan dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa baik jasmaniah maupun rohaniah. Yang kedua, akan dapat mengetahui aspirasi dan kebutuhan para siswa. Yang ketiga, dapat mengetahui tingkat penguasaan bahasa siswa. Yang keempat, dapat mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang telah diperoleh siswa sebelumnya. Dan yang kelima, dapat mengetahui sikap dan nilai yang menjiwai pribadi para siswa menurut Umar Hamalik tahun 2002, halaman 38-40. Merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Rencana strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru terhadap kondisi materi pembelajaran yang sebagian besar siswa sudah mengetahuinya. Materi ini bisa dilakukan pembelajaran dalam bentuk co-kurikuler atau siswa diminta untuk menelaah dan membahas di rumah atau dalam kelompok belajar, lalu diminta melaporkan hasil diskusi kelompok yang dimaksud. Adapun langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behavioristik dalam proses pembelajaran adalah: yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar. Yang keempat, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar seperti pokok bahasan, topik, dan lain-lain. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran atau kegiatan, metode, media, dan waktu. Yang ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan seperti latihan, tugas, tes, dan sejenisnya. Yang kedelapan, mengamati dan menganalisis respon pembelajar. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.